Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi kemarin sudah resmi preskon PSSI mengenai nasib Coach Indra Sapri. Jadi ditegaskan juga tadi yang hadir ada Pak Sumarji selaku Ketua atau Kepala BTN dan juga perwakilan dari Exco Bang Endri Irawan ya. Jadi bahwa Indra Sapri dicopot jabatannya atau dilepas setelah kegagalan timnas di ajang SEA Games 2025. Kita langsung masuk aja ke intro. Oke, lagi-lagi kabar buruk melanda timnas ini yang di kelompok umur U22 atau kita biasa sebut U23-nya. Jadi melalui evaluasi dan juga rapat Exco sepertinya ya, tapi karena saya juga nggak paham nih apakah benar itu rapat Exco, karena waktu rapat Exco menentukan pemecatan Clifford pun tidak ada, hanya melalui beberapa kesimpulan aja, karena untuk meredam gelombang yang lumayan chaos ya dari supporter. Dan untuk event kali ini Indonesia gagal melangkah ke babak selanjutnya atau babak semifinal alias 4 besar di ajang SEA Games ketiga-tiga ini di Thailand, karena di grup C Indonesia hanya bisa berada di posisi kedua dan gagal menjadi runner-up terbaik, dan runner-up terbaik jatuh kepada Malaysia yang kemarin juga kalah dan tidak lolos ke babak final. Jadi Malaysia hanya peluang untuk meraih perebutan medali perunggu ya. Jadi untuk Indonesia sendiri disebutkan juga oleh Pak Sumarji bahwa banyak ketidakberuntungan menghadapi timnas U22 kali ini, karena federasi atau PSSI sudah melakukan upaya keras seperti melobi pemain-pemain yang abroad, terutama pemain diaspora yang ada di luar negeri atau di luar sana untuk bisa join, meskipun nggak semua bisa bergabung. Dari sampai persiapan juga yang dirasa sebenarnya kurang maksimal ya, tapi memang sesuai dengan TC yang juga di program dilakukan 1 bulan lebih dengan beberapa kali pertandingan friendly match, bahwa kesimpulannya bahwa adalah setidaknya tim ini bisa bersaing gitu. Mungkin menghadapi tim-tim kuat seperti Thailand tuan rumah, Vietnam juga atau maupun Malaysia ya. Tapi ternyata harapan tinggal harapan, apa yang dilihat oleh Pak Sumarji sebagai manajer, baik di ruang ganti, di dalam lapangan maupun di dalam latihan pun tidak habis pikir sepertinya. Jadi ya tidak bisa berkata-kata lagi, karena seharusnya dengan tim yang sekarang dipunya oleh Indra Sapri seharusnya setidaknya bisa sampai ke final. Tapi ternyata jauh dari harapan dan permainan tidak meyakinkan, meskipun pada saat menghadapi Filipina pun sebenarnya permainan Filipina nggak bagus-bagus banget ya. Justru pertandingan yang agak seimbang pada saat pertandingan kedua menghadapi Myanmar, meskipun akhirnya Myanmar gagal menahan skor 1-1 sebelum di menit akhir Indonesia mencetak 2 gol lewat Jens Reven. Dan Myanmar sepertinya sudah nothing tulus, kan tidak ada kepentingan, karena dia ya kalaupun menang tipis atau sering nggak lolos juga. Dengan gagalnya Indonesia ke babak selanjutnya, jadi mungkin ini menutup puncak kegagalan dari berbagai event-event yang dilalui oleh timnas kelompok umur maupun senior setelah kemarin gegap gempita peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya di era modern ini. Di luar kita pernah menggunakan bendera Hindia Belanda ya ke Piala Dunia tahun 38. Kesempatan itu ada di tahun ini untuk mencoba merajut asa mimpi ke Piala Dunia 2026 tahun depan gitu. Tapi ternyata gagal, di U23-nya pun gagal, di AFF gagal. Jadi memang ini 2020 memang tahun-tahun yang banyak kegalauan untuk kesedihan bagi supporter timnas yang menonton timnas. Jadi banyak yang bilang sudah tidak bergairah lagi, ada yang bilang sudah mulai malas nonton. Ya itu kembali ke masing-masing, karena buat saya apapun kondisinya memang ya tetap kita harus dukung ya, kembali masing-masing. Yang biasanya mereka nunggu FIFA Matchday di setiap bulan-bulannya, mungkin di tahun-tahun ini pun mereka agak sedikit mengurangi niat atau mengurungkan niat untuk nonton langsung ya, mungkin hanya dari layar kaca atau ya tidak sama sekali. Dan keputusan pentingnya dari preskon ini adalah dicopotnya Coach Indra Sapri dari pelatih U22 setelah evaluasi, setelah beberapa penilaian,
Dan yang paling agak sedikit mengejutkannya adalah Pak Sumarji sendiri bilang dia juga mundur dari jabatan manajer timnas senior, tetapi dia masih ada di lingkup timnas, tetap sebagai ketua BTN ya. Tapi artinya berarti ini banyak kursi-kursi kosong, pelatih timnas senior, pelatih U22 atau U23, manajer juga kosong, dan banyak yang kosong juga U17 belum diumumkan karena Coach Nova naik ke U20. Artinya 2026 ini akan menjadi ajang fondasi ulang, mungkin dari pelatih menentukan kerangka tim dan jenjang ini ya, jenjang timnasnya gitu, kelompok umur sampai senior. Dan juga di situ disebutkan juga bahwa akan ada pengumuman pelatih senior paling cepat 1 minggu depan, artinya memang kemungkinan di akhir tahun ini atau di akhir bulan ini baru akan cepat diumumkan, atau mungkin di awal tahun nanti, atau di awal bulan Januari nanti. Informasinya tidak ada perubahan, tidak menampik rumor beberapa yang sudah dirumorkan oleh media maupun netizen. Ada yang bilang Giovanni Van Bronckhorst maupun pelatih dari timnas Kanada itu ya. Tetapi belum juga diputuskan karena masih ya menunggu mungkin 1-2 hal dari Exco. Ya pastinya ini nanti menurut info dari Pak Sumarji sendiri, pelatih timnas senior ini juga akan menangani timnas U23. Jadi mungkin mirip-mirip seperti era Sintayong kemarin gitu. Jadi biar berkesinambungan, atau mungkin juga bisa pemain U22 atau U23 ini langsung di bypass, langsung bisa kalau bagus langsung ke timnas senior, atau dia bergantian gitu. Kalaupun dibutuhkan akan turun lagi. Kalau di Indonesia masih berlaku seperti itu, tapi kalau di luar negeri, di timnas Eropa maupun kita bisa lihat yang negaranya yang lumayan bagus seperti Jepang, Korea, pemain U20 atau U22 agak sulit turun di timnas levelnya gitu ya, kalau dia sudah main di senior. Tapi memang ya karena kebutuhan dan mungkin sumber daya pemain yang mungkin bisa diandalkan tidak begitu banyak ya, mau gimana lagi. Terus juga untuk sistem pemilihan pelatih baru ini, bocorannya seperti disebutkan juga oleh waktu Pak Junidin Amali ya, waktu PSSI, bahwa caranya atau sistemnya akan kembali seperti pada saat pemilihan Sintayong waktu itu ya. Jadi pada era Ketum Iwan Bule, jadi akan ada presentasi dan juga nanti EXO yang akan mungkin membuat penilaian tentang presentasi, misalkan calonnya ada 2 atau 3 gitu. Jadi seperti waktu itu disebutkan bahwa calonnya ada Luis Milla yang juga ex pelatih timnas, dan ada Sintayong yang direkomendasikan oleh Ratu Tisa ya, Waketum PSSI, kalau dulu masih jadi sekjen PSSI ya. Jadi ada 2, jadi akhirnya EXO setuju atau lebih cocok dengan Sintayong karena pengalaman terakhirnya adalah membawa timnas Korea Selatan ke Piala Dunia. Kalau Luis Milla kan untuk timnas senior atau ininya kan prestasinya belum begitu banyak, mungkin hanya beberapa klub di liga atau timnas junior. Jadi akan seperti itu, jadi mekanisme atau sistemnya. Jadi mungkin ini dikembalikan ke acara lama, karena pada saat kemarin ketum PSSI kita dengan bangganya dengan cara one man show ini, dengan like and dislike dia sebagai, ya mungkin kita nggak bisa pungkiri channel beliau lebih luas di sana di Eropa gitu, tapi memang ternyata cara seperti itu pun nggak worth it juga untuk timnas gitu juga. Jadi mungkin kalau buat saya sih bukan masalah siapa yang datang di tanggal tersebut, di hari tersebut, siapa yang komitmen, siapa yang bisa dipegang janjinya gitu. Jadi memang ya mungkin Kluivert, saya sih coba bilang Patrick Kluivert ini mungkin bukan pelatih bagus ya, tapi bukan pelatih jelek juga sih. Kalau memang jatuhnya ini Kluivert, kalau saya bilang dia datangnya di Januari ini aja 2026. Kayaknya ceritanya akan beda, karena waktu masuk ya Kluivert, karena di posisi dia masuk di antara proses dari pencapaian Sintayong dengan timnas sedang berjalan gitu, dan hasilnya masih bagus juga gitu. Jadi pada saat supporter kembali lagi bergairah untuk nonton langsung, udah mulai ada
apa ya, war-war tiket gitu. Jadi stadion full terus, dan pasti PSSI atau federasi cuannya banyak, ada sponsor juga, tiket masuk, merchandise mungkin, dan sampai ke luar negeri pun kan sampai viral gitu, dan ini memang sepertinya ya efek Sintayong sangat kuat gitu. Jadi ya pada saat tiba-tiba diberhentikan karena ya mungkin beberapa eh, keputusan-keputusan yang kurang populer menurut saya, jadi ya menjadikan ini efek kemana-mana gitu. Jadi ya Clifford masuk dengan mungkin kurangnya persiapan, kurangnya pengalaman, jam terbang sebagai pelatih timnas juga nggak begitu banyak. Ya itu, jadi tuntutan untuk lebih upgrade dari Sintayong juga. Nah ini yang sempat ditutupi oleh federasi atau PSSI, terutama ketum dan jubirnya yang selalu bilang mungkin dengan apa ya, privilege diberikan asisten yang kita bisa bilang jago-jago. Siapa sih yang nggak tahu Alex Pastur gitu, kalau yang tahu bola. Siapa sih yang nggak tahu Denny Lanzat, dia adalah pemain timnas dan kaptennya AZ Alkmaar setahu saya, dan dia keturunan juga dari Indonesia gitu sih. Semua tim kelatihannya bagus-bagus, cuman ya pada saat hasilnya dikejar untuk dituntut lebih bagus dari Sintayong, ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi ya kekecewaan yang diraih. Ini yang sangat mungkin dipertimbangkan oleh PSSI dari kemarin memutuskan diberhentikannya Clifford, dan karena event resmi nanti baru Maret lagi, karena Indonesia akan menjadi tuan rumah di FIFA Series seperti yang juga disebutkan di video saya sebelumnya, juga di launching juga oleh Gianni Infantino, presiden FIFA, bahwa selama nanti menjelang Piala Dunia akan dimulai di beberapa bulan ini akan ada FIFA Series. Jadi di FIFA Matchday ini, jadi tidak negara-negara yang kesulitan mencari apa ya, mencari lawan di FIFA Matchday gitu, jadi akan otomatis mendapatkan lawan yang akan ditentukan oleh FIFA lewat mekanismenya ranking ya. Jadi nggak mungkin jomplang banget, karena juga lihat dari hak siar dan marketing juga gitu. Nggak mungkin pertandingannya yang negara bawah gitu. Kalau Indonesia pasti menjadi highlight sorotan, karena memang banyak yang nunggu juga mau lawan Indonesia gitu. Jadi Indonesia mungkin nggak ke Piala Dunia, tetapi mungkin banyak negara yang ingin mencoba melawan Indonesia gitu. Terutama mungkin dari negara Eropa, tier 2, tier 3, atau dari negara Amerika, mungkin dari CONMEBOL, Amerika Latin, atau dari CONCACAF, Amerika Utara dan Tengah gitu ya. Tapi masih kita tunggu juga. Terus juga nanti Indonesia ada FIFA ASEAN Cup, yang ini katanya afiliasi dari AFF atau beda lagi ini punya FIFA. Nah ini belum tahu mekanismenya juga, jadi mungkin 2020 ini sudah mulai kita dapat beberapa event-event yang harus dikebut, dan sepertinya memang harus segera diresmikan ditunjuk siapakah yang akhirnya dipilih oleh PSSI ya lewat rapat exco-nya nih. Apakah benar seperti info kabar burung Giovanni Van Bronckhorst, asisten pelatih Arne Slot di Liverpool, atau pelatih timnas Kanada ini gitu ya. Jadi ya atau mungkin ada calon lain ya, kita nggak pernah tahu juga, karena orang masih berharap Sintayong kembali ya. Kita cuma bisa berharap, tapi kan sudah ditutup rapat-rapat oleh PSSI lewat statement ketum PSSI ya, kecuali memang beberapa pengamat juga bilang kalau kecuali yang ngomong mungkin presiden langsung, Pak Prabowo, kepada ketum PSSI mungkin Sintayong. Tapi ya kalau presiden udah ikut campur intervensi kan agak sulit juga menerima. Nanti kalau gagal gitu ya, hasil membawa Sintayong kembali ini, nama besar presiden dipertaruhkan juga. Tapi mungkin nggak usah lewat situ juga, karena terlalu konflik kepentingan jadinya. Oke, jadi highlightnya tadi sudah saya sebutkan beberapa poin-poin. Jadi Indra Sapri resmi diberhentikan setelah kemarin banyak yang bertanya siapakah yang bertanggung jawab. Pastinya PSSI iya bertanggung jawab, tapi nggak mungkin dengan hasil seperti itu orang-orang PSSI jadi langsung mengundurkan diri kan, nggak ini juga, karena mungkin ya ini setahu saya evaluasi lebih ke pelatih karena di lapangan nih. Jadi meskipun ada bahasa anak-anak nggak mendengarkan instruksinya, permainnya jadi berubah, permainan jadi beda, tambahan pemain diaspora ini ternyata nggak menyuntik tenaga lebih ini lagi strong ke tim U22, tapi ya hasilnya seperti itu kan. Banyak yang bilang juga ternyata coach Indra Sapri yang terkenal di ASEAN, bahkan disorot juga oleh beberapa media Malaysia dan juga Vietnam gitu ya, karena ya sukses di kawasan ASEAN. Ternyata banyak yang bilang ya strateginya ya mungkin ternyata di luar dugaan yang gitu, yang banyak statement yang nggak perlu saya sebutkan juga seperti itu. Jadi ya
Untuk pelatih barunya kita tunggu aja minggu depan apakah benar seperti Bang Endri Indrawan ya, ex dari PSSI, paling cepat minggu depan atau memang kita masih menunggu di Januari nanti diumumkan ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.